العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدم منبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وعبيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العميم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سلام عليك يا ربي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi ajma'in tahirin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumithul adha anit tariq sadaqah. Rawahul Bukhari. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah Al-Muttaqin Bapak Ustadz Sanam dan keluarga, orang-orang yang bertakwa, Al-Muttaqin, para guru-guru kita, Bapak Kiai Dadang Mukhtar Hadi, Bapak Kiai Abu Somad, Kiai Haji Abid Arisma, kemudian juga ya Haji Syahrudin, dan para asatid yang lainnya, para guru, saudara-saudariku sekalian semuanya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan kumpul kita kumpul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala muslimu rahimahullah nafa'ana bi wa bidarin amin. Dari Abi Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi salam, setiap sendi-sendi tubuh daripada manusia alaihi salam, ada kewajiban
disedekahkan. Ya, jadi tubuh kita ini ada salah sumiah wasitun, ada 360 sendi, ini ya. Jadi kita bisa bergerak, ada sendi-sendinya, ada sendi-sendi sehingga kita nikmat bisa melakukan aktivitas dalam hidup kita, bisa jalan, bisa bergerak, ada yang gatel bisa kita garuk, ya, ini karena ada sendi-sendi. Nah, nikmat itu harus kita bayar dengan sedekah. Sedekah itu banyak amal-amalan yang punya nilai sedekah sangat banyak, nanti disebutin di sini. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sedekah. Oh iya, alhamdulillah. Ya, sedekah, kiai sedekah nih, ya, menyalurkan ide. Ya, ini contohnya, salah satu contohnya tuh, Abdul Somad ya, tuh, mempermudah, ini sedekah, sedekah ide, ya. Setiap hari terbitnya matahari, ta'dilu baina snaini sedekah. Kau damaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Oh, mantap tuh. Setiap hari kita melakukan amalan-amalan yang baik, ya, diantaranya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'dilu baina snaini sedekah. Kau berbuat adil kepada dua orang, ya, baik berselisih ataupun tidak, ya, kita berbuat adil, itu sedekah, punya nilai sedekah, ya. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau kita punya anak, ada yang kuliah, ada yang SMA atau aliyah, ya, ada yang sanawiyah, ada yang SD atau madrasah ibtidaiyah, ada yang PAUD, ya, itu kita kasih duitnya nggak sama, tapi bukan berarti tidak adil. Adil itu justru wad'u syai'in fi mahal. Justru kalau sama malah nggak adil. Yang kuliah dikasih cuma 10.000, yang SMA 10.000, yang SMP 10.000, yang SD yang PAUD 10.000. Itu justru bukan adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang udah kuliah mah gedean kasihnya, ya. Terus itu, ya, turun sesuai dengan kapasitasnya dia. Itu adil. Lawannya adil apa? Zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi, di mana di zaman sekarang ini, ya, terkadang orang mengangkat pemimpin, ya, bukan ahlinya, dia belum punya kapasitas sebagai pemimpin, ya, jadi pemimpin, ya. Jadi kita mendamaikan atau memberikan, ya, sesuatu, melakukan tindakan yang adil adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sedekah. Ya. Engkau menolong seseorang, ya, menaiki kendaraannya, ya, atau bawa barang-barangnya, ya, bawain, bantuin ke kendaraannya, ya, kita angkatin, kita bantuin, itu sedekah. Jadi sedekah dengan tenaga, pikiran, ide, perkataan yang baik, itu sedekah. Begitu banyaknya
amalan-amalan yang punya nilai sedekah. Bahkan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sedekah. Masya Allah. Nilainya itu satu kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kurang kasih sayang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Kita setiap hari dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tugas kita bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baru bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru bangun tidur sudah dapat pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka siangnya itu insya Allah tuh pasti dapat rezeki, itu orang gampang. Rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau misalnya pas bangun tidur itu dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tambahin lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Jadi semuanya punya nilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah artinya ucapan-ucapan yang baik, seperti kita zikir, doa, berselawat, menasehati dengan kata-kata yang baik, mengucapkan dengan kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya. Jadi itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu kan panjang-panjang umurnya, Pak. Ya. Dulu Nabi Ibrahim umur 1000 tahun. Kita jangankan 1000 tahun ya. Itu udah umur 70 tahun. Ya. 70 tahun udah capek. 60 tahun, 70 tahun. Ya. Udah ada yang kurang, udah banyak yang kurang. Dulu larinya kenceng, kalau udah 70 tahun ya lari gimana tuh ya, misalnya ada aki-aki balap lari misalnya 17-an ya yang udah umur 70 tahun, enggak, coba deh tuh ya, kasihan kita ngeliatnya. Jangan adain lah lomba itu, kasihan kita ngeliatnya ya. Ya. Tapi kalau hadiahnya gede, ada aja pesertanya pasti itu. Ya. 70 tahun balap lari, misalnya 17-an, kita lihat dah larinya tuh, aki-aki. Ya. Baru 70 tahun, kalau umat terdahulu sampai 1000 tahun, Masya Allah. Ya. Firaun umurnya panjang. Ya. Kagak sakit aja sehat terus selama 400 tahun tuh Firaun. Makanya sampai ngaku iya di Tuhan. Ya. Kata dia, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi aku. Kata Firaun gitu. Ya. Saking sehat terus, gak pernah sakit, sombong, ngaku Tuhan. Ya. Itu 400 tahun itu, sehat terus. Firaun. Ya. Panjang-panjang umur umat. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, baina sittin wa khamsin, 60 tahun, 50 tahun, ya, itu biasanya udah dapat giliran, ya, udah ditungguin tambah rehe atau kober, ya. Kita umur kita tidak lama seperti umat-umat terdahulu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan buat umatnya Nabi Muhammad. Amalannya sedikit
ringan tapi pahalanya sangat besar. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Ringan diucapkan, ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi memberatkan timbangan kebaikan, yaitu subhanallah walhamdulillah, ya, dan seterusnya. Kalau kita ucapkan maka pahalanya sangat besar, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa bi kulli khatwatin tamsiha ila shalah, dan setiap langkah yang engkau jalan menuju sholat itu sedekah. Dari rumah Bapak ke mushola, ke masjid, itu setiap langkahnya itu punya nilai sedekah. Dan lain lagi pahala thalabul ilmi ini, kita ini datang nih kemari ya, yang sholat jamaah, yang thalabul ilmi, yang silaturahim, itu niat gitu banyak, kemari dapat semua kita. Yang niat thalabul ilmi pahalanya itu seperti kita ya, seperti pahala haji dan umroh. Ya, man ghada ilal masjid, siapa yang pagi-pagi sudah pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak dia inginkan apa-apa kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau dia mau mengajarkan ilmu, kana lahu mislu ajri hajin taman hajjat, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Amin ya rabbal alamin. Kan semua menuju subuh gabungan ini ada kajian kitab, kita tausiah dari guru kita, ya, ilmu itu setiap langkahnya mendapatkan pahala, ya, mendapatkan emas di surga sebesar Jabal Uhud. Ya Allah, setiap langkah dari rumah kita berapa langkah sampai kemari, ya. Pakai motor Pak Haji gimana ya, ya, setiap awalnya, setiap putaran pentilnya itu ya dapat pahala sedekah, ya. Masya Allah, jadi selamat berbahagia para hadirin sekalian, ya, aktivis-aktivis, ya, pejuang-pejuang subuh, ya, mudah-mudahan pada berkah semua, ya, digampangin rezekinya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, ya, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan dengan adanya subuh gabungan, ya, seperti ini, ya, terus ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan buat kita dan generasi-generasi kita, anak cucu kita, ya, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semuanya. Dengan terciptanya kegiatan seperti ini membawa berkah. Syiar Pak, ya, banyak begini nih, biasa kalau pengajian kan dikit-dikit, lama-lama bubar. Ya, Allah Akbar. Udah ngisi pengajian 5 orang, yang 3 keluar izin, pengen kencing, pengen apa, ya, lama-lama habis, ya, akhirnya ujung-ujungnya bubar pengajian, ya. Tapi dengan adanya begini nih, Masya Allah, ya, mudah-mudahan, ya, kita doain, ya, Ustaz Abdul Rahim, ya, sebagai motor penggeraknya, ya, AA Dekor ini, ya, yang selalu eksis, ya, dan teman-teman Pak ini juga, ya, selalu merekam tuh, ya, jadi nggak hilang, ya, ada nanti asarnya, ada peninggalan yang baik, ya, yang bisa kita pelajari lagi. Dan bahkan sekarang semakin banyak yang pada masuk Islam di Eropa, ada banyak masuk Islam, alhamdulillahirabbil alamin.
kita waktu belajar di sana ya, teman-teman yang dari Rusia, dari Amerika, dari Britania itu pada mereka belajarnya luar biasa. Oh, anak Indonesia kumpul-kumpul ngopi mulu. Ya, kumpul. Kalau mereka itu setengah jam ya sebelum di kelas udah pada belajar, udah pada ngapalin. Ya, Masya Allah. Iya. Tapi kalau anak Indonesia gitu nih emang kebawa kali dari ya watak dari Indonesia ke sana, maunya mau ngopi mulu. Ya, kumpul-kumpul begini dah. Ada banyak yang bawa lagi tuh, ya enggak? Satu rame-rame. Allahu Akbar. Ngobrol dah. Tapi mereka itu luar biasa. Ya, orang-orang yang padahal lingkungan ya sekuler, banyak yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Tapi belajarnya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Saya alhamdulillah dulu pernah belajar sama Pak Haji Sahrudin. Belajar bahasa Inggris. Ya ternyata bermanfaat juga di sana. Ya. Bermanfaat karena kita bisa berkomunikasi langsung. Ya, dengan apa namanya? Dengan orang yang berbahasa Inggris, ya. Itu ilmu jadi bisa bermanfaat di mana-mana. Mudah-mudahan jamaah sekalian ya terus semangat ya, dan Allah limpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan ya kepada anak-anak kita, tolong suruh belajar bahasa Arab ya Pak ya. Ya. Kalau memang kagak mau di pesantren, paling nggak pulang pergi ngaji. Ya, cari guru ya yang mengajarkan bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Pelajarilah olehmu bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Itu ada perintahnya. Baik kita bisa ngerti hadis, Al-Qur'an dan juga penjelasannya. Ya. Begitu emang apa namanya, kalau belajar bahasa Arab harus sabar karena tata bahasanya lebih sulit daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma 16 tenses, pakarnya tuh pojok tuh ya, Pak Haji Sahrudin ya. Ya belajar apa, saya belajar sama beliau dulu ya waktu di Sanawiyah belajar bahasa Inggris. Masya Allah, ternyata bermanfaat sekali ya. Nah kita yakin bahwa di luar udah banyak pada mau masuk Islam. Nah kita yang orang Islam udah lama jadi orang Islam harus lebih semangat lagi supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris ya. Dulu di Indonesia ini banyak poliglot. Presiden Soekarno orang yang ahli bahasa, Presiden Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Bahru Merangkuti itu banyak menguasai bahasa luar, padahal fasilitas masih susah. Nah sekarang udah gampang fasilitas, tinggal kita ya sama anak-anak kita ini ya. Kan kerasa tuh sendiri waktu COVID, guru nggak ngajar, orang tuanya suruh ngajar di rumah. Aduh, pada kebingungan ya. Orang tuanya kagak belajar bahasa Inggris, ya anaknya ya punya PR bahasa Inggris, malah kagak bingung ya. Tulisannya sama bacaannya kan beda kalau bahasa Inggris. Black tulisannya black. Iya. Iya. Dasi, tie tulisannya tie, bacanya tai. Dasi dan bangku. Astagfirullahaladzim, ada yang lagi makan ini soalnya. Ya. Dasi dan bangku apa bahasa Inggris ya? Ya, jorok banget itu ya Ustaz. Ya. Tie and chair. Ya. Ya. Bahasa Inggris begitu, tulisannya beda, bacaannya
beda. Tulisnya tie, bacanya tai, artinya dasi. Bangku, chair, ya. Dasi dan bangku jadinya. Ya. Jadi kita harus yakin. Sekarang generasi kita ajarin Quran, bisa bahasa Arab, nanti dia syiar keluar. If any religion has the change over England like Europe within the 100 years, it can only be Islam. Jika 100 tahun yang akan datang, ini tahun 1945 diucapkan. Jika ya, if any religion, jika ada satu agama atau ideologi yang akan menjadi agama atau ideologi orang Inggris bahkan seluruh daratan Eropa 100 tahun yang akan datang, ya, maka itu adalah agama Islam. Itu saya temukan di buku The Preaching of Islam yang ditulis oleh Michael Hart. Apa ditulis oleh Thomas Arnold, bukan Michael Hart. Ya, ternyata sekarang kita merdeka udah berapa? 79 ya? 9 ya. Sekarang aja udah banyak yang pada masuk Islam. Mudah-mudahan dengan syiar ini Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang penuh barokah ya. Dijauhkan dari berbagai macam musibah dan kesulitan-kesulitan. Kita doakan saudara-saudara kita yang pada sakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita semua ya, agar mereka semua sehat walafiat ya, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita semua, keluarga kita semua dijadikan keluarga yang ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang saya deh aneh 5 menit aja ya. Ini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lag lagi kan, tadi udah merem-merem. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang diberikan berkah selamat dan sejahtera oleh Allah SWT dengan salam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syarrafana bi khatamin nabiyyin in kunta khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram guru kita Bapak Haji Ahmad Tajud Hamid, mudah-mudahan yang akan panjang umur, bermanfaat ilmunya, sehat sejahtera keluarganya, amin ya rabbal alamin. Pak Haji Habibuddin ini kawan dari tahun 80-an di Ayani, beliau tentara, saya guru. Ini murid saya ya Pak Kiai sekarang, alhamdulillah. Pak lupa tuh, Syahrudin, Pak RW mana lagi nih? RW kan ada 11. Pak lurahnya malas, RW-nya kadang-kadang ikut malas.
pada takut mau pemilu. Gila. Pak RT, waduh RW 5. Cepetin cari kawannya lagi tuh, biar hanteng. Pak RT ada berapa? 1? Banyak banget RT kan, ada 60-an. Iya. Pak Ustadz Abdul Somad, Pak Ustadz Sanusi, lagi sih. Asatid Abu Abdurrahim Al-Cilok, kalau orang Al-Bantani dia Al-Cilok. Itu ngapa sih nama sejarahnya ya? Gak tahu, udah tanya nih. Sebagai ketua suka, mudah-mudahan panjang umurnya Pak Ustadz. Kah, selamat, jangan gede ambek ya. Ngomongnya biar pada semangat ini. Saya nggak ceramah supaya semangat aja. Umur 74 nyontoin aja. Tuh Piaki udah ngaji mulu tuh. Yang muda jangan ketinggalan. Ya, nyontoin supaya semangat. Begitu dia meninggal dunia, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tuh. Jadi jangan mintanya udah meninggal baru husnul khotimah. Dari sekarang, insya Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Selawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya nyambung bahwa tadi guru kita memaparkan nikmat Allah yang ada di dalam diri kita, kurang lebih 360 apa namanya? Sendi. Luas atau sendi. Udah pernah ngitung Kiai. Tadi saya ngitung-ngitung ini 30 tadi. Baru tangan doang. Belum kaki 30 dan 60 boleh jadi. Dari sini sampai sini. Ntar hitungnya rame-rame ya. Pengen tahu tuh hadis tuh. Kita uji coba bener apa enggak itu. Kan kalau hadis Nabi pasti bener ya enggak. Cuman kita harus tahu. Ntar hitung-hitung malam. Catat ini berapa tangan terus sampai sini. Tadi saya sampai sini doang udah berapa tuh lupa. Masya Allah, nikmat Allah. Allah ciptakan di dalam diri kita itu aja udah Masya Allah. Sendi kita, jangankan semua sakit, satu aja habis makan kangkung. Kenapa saya sebut kangkung? Saya nanam kangkung di belakang. Apa banget kangkungnya? Lemes tuh, coba diseduh air panas tuh kan, ditumis. Saya gado Pak. Alhamdulillah merengkel malam. Berarti larangan. Jadi lama-lama nikmat yang ada di sini sudah dikurangin. Betul nggak? Nikmat tuh banyak banget, nggak bisa dihitung. La in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah, nggak bakal bisa ngitung. Itu baru di anggota kita. Yang ada di dalam diri, belum yang di luar tadi, langit dan bumi serta isinya. Cuman baca tasbih. Ya Pak Haji. Amalnya sedikit, pekerjaannya tapi pahalanya gede. Kenapa males? Emang kegedean amal, kegedean pahalanya, jadi bawahnya segan dan nggak nampak. Padahal percaya kepada hadis itu, tasbih, tahmid itu yang kita baca. Nih kalau kita hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, agak bisa dah, termasuk nikmat-nikmatnya. Jadi kalau udah mulai ini Pak, makanya mumpung kata Nabi, mumpung masih muda, masih kuat, masih sehat kan ya, masih lagi ada duit, ya belum datang pikun, mudah-mudahan nggak pada pikun nih. Ada doanya tuh, kita pakai jangan sampai pelupa mulu. Pelupa mah jangankan tua, umur 40 juga suka lupa, kecuali duit nggak pernah lupa. Masya Allah. Nikmat. Nah, Allah ciptakan 3 bagian dalam tubuh kita. Di dalam ilmu pendidikan, di dalam ilmu fisiologis kejiwaan manusia, kita diberikan kepala kita nih, muka termasuk semua, mata, hidung, mulut, gigi ada di bagian kepala. Ini tiap saat kita bersihkan melalui wudhu supaya kepala kita bersih, otak kita ada di anak kecil saya baca WA ya, bocah ya, lucu banget, ada ya siapa ngirim tuh. Apa yang pertama itu harus bersih dulu. Bersihnya adalah hati. Bagaimana bersih hati? Wudhu dan sholat.
Itu bocah kecil terharu, saya kirim ke grup putra saya, ke grup saya keluarga supaya dibaca. Itu pelajaran juga. Ada ya pada dibaca ya, anak kecil perempuan ada yang ngirim supaya bersih mata kita. Kita kan kalau mau kan dari mulai kucuk-kucuk terus berkumur, masukkan air ke dalam hidung, singkringkan kembali, ada pelajaran ilmu fikih. Ini banyak kan saya lihat bocah lagi wudhu bukan memasukkan air ke dalam hidung, hidungnya dipincet. Salah ya Pak Haji ya, dipijat nih. Harusnya masukkan air lalu kemudian keluarkan kembali. Itu kalau nggak biasa Pak pusing Pak, bahkan sembuh itu nanti pileknya. Bocah begitu pincet, anak-anak sih. Tapi ada juga bapak-bapaknya mencet hidung kalau wudhu. Nggak beda ya. Itu dibersihkan, telinga dibersihkan. Kenapa? Karena ini komputer yang paling hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau komputer buatan manusia bisa rusak. Ada jangka waktu 1 tahun servis. Tuh yang suka main komputer. Pak. Tapi ini paling otaknya rusaknya kalau salah. Kadang-kadang udah tua salah makan, ada tuh pusing-pusing, tensi tinggi, darah tinggi, cot, apalagi tuh semurat, apalagi tuh kolesterol. Saya udah boleh kolesterol. Ya udah, orang-orang nggak tahu, kita pura-pura gagah aja. Tanya Pak Haji sehat, alhamdulillah, ya sehat begini. Kalau tua, ini udah sehat termasuk begini udah sehat. Kalau anak muda begini nggak sehat. Karena apa? Faktor umur dibersihkan. Ini yang disebut namanya apa? Kita belajar ini masuk ke otak kita, disimpan di otak, dipelajari, dihafal. Makanya kalau ngapal lebih bagus dari masih kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Kalau udah gede kayak kita, bagaikan mengusir di atas air. Belajar hilangnya cepet banget. 5 bentar, besok ditanya pakai kemarin pelajaran apa? Apa ya? Apa itu? Faktor umur. Tapi anak kecil yang dulu kita masih kecil, kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran, menyesal sekarang saya. Kenapa dulu saya masih kecil nggak ngapalin Al-Quran? Memang kondisi pada waktu itu nggak seperti sekarang. Lu belajar ya belajar, orang tua juga gitu. Malah suruh nanam kambing, sapi gitu. Itu mau sekolah gitu orang kaya katanya. Tapi kalau anaknya semangat, insya Allah. Dulu yang apa di otak kita pelajaran yang dulu. Coba dah Bapak apa jadi imam apa tuh yang dulu ngapal. Kalau yang sekarang pengen banget ngapalkan ayat surat ini buat nanti kita sholat ya kan, lupa lagi. Kalau ngaji otak di sini enggak ada. Masya Allah, ciptaan Allah, kognitif namanya, menerima ilmu. Udah diterima di sini banyak, belajar ST 6 tahun, SLTP 4 tahun, SLTA terus 3 tahun ya, 3 tahun berapa tuh? 12 tahun. Nanti ada rencana 13 tahun katanya. Terus sarjana nggak puas, terus disimpan sini, agak hilang. Buat apa itu? Buat membereskan bagian bawah yang disimpan ilmu pengetahuan tentang macam-macam ilmu agama, ilmu umum, teknologi dan macam, simpan sini. Pada saatnya dikirim ke bawah. Afektif kita, disimpan di sini hati kita. Hati, otak dan hati kerjasama. Ting. Makanya kalau orang komputer tuh yang ada kepala, badan, sama tangan kaki, rambutnya emang nggak ada saya lihat. Yang penting ini apa namanya, robot. Ada kepala, badan, tangan, rambut, nggak ada tuh di itu aja di robotnya. Karena yang penting ini apa ini? Disimpan sikap. Dari ilmu turun menjadi sikap-sikap perbuatan kita. Belajar agama, bagaimana tentang sholat, masuk ke otak, diterima sikap tuh. Belajar umum, Bapak yang sekarang untuk dunianya simpan saja. Belum lagi selesai, turunin sama Allah, kerjasama lagi. Kita punya tangan,
kiri kanan tadi itu yang kata dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Kaki pun demikian. Bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan kalau nggak ada akal dan ilmu? Ini nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja. Saya mau ngapain ya? Kan aku sudah berikan ilmu. Tolong hati-hati, kasih tahu tuh tangan, rajin ngebual di pot walaupun nggak punya tanah lebar. Nanti kamu punya pohon cabai kan gitu. Kata otak hati, oh iya ya, bergerak. No, belakang rumah saya kagak beli cabai, tapi jangan pada minta, nggak aku bagian. Sambil olahraga pagi ini bikin nyari ini gitu, kita udah ngempanin ayam, udah nyiram kandangnya, nggak belajar dari beliau. Ini beliau. Ini Pak, bukan saya takabur ya, kalau dia yang bicara takabur. Beliau ini puasa setahun kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Yang lainnya puasa terus. Saya mau niru susah banget. Paling hari Kamis, Senin udah. Tapi ini tiap hari untuk menjaga kesehatan. Sebab di dalam Al-Quran puasa itu lebih baik kalau kamu tahu. Ya kan? Puasa sehat jadinya kan. Saya meniru insya Allah Pak Haji. Bapaknya beliau umur ratusan tahun dia puasa. Gak punya darah tinggi, gak punya penyakit gula, tensi, diperiksa, kita ada operasi apa? Nggak ada kendala. Kalau saya lain kemarin mau operasi, ceritanya ya Pak. Operasi ini bantam gemuk, operasi didiagnosa, mungkin apa rasaan takut kali mau dioperasi. Masya Allah tensinya tinggi, nggak punya gula, terus darahnya 298. Oh Pak Haji darahnya tinggi dah. Saya nggak punya riwayat gula. Ketakutan kali, agan-agan tuh rasa dibedah apa gitu kali ya. Bapak jangan rasa takut. Enggak rasa takut, bohong dikit gitu. Rupanya itu ada pengaruh tinggi. Akhirnya Pak ditunda dulu. Ya Allah ditunda 3 hari. Operasi lama banget. Kalau kasih penyakit sabar terima. Itu jadi ini semua yang ada kita tuh ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah masih pada bisa bergerak, kedap-kedip. Ketimbang yang matanya satu, matanya dua-duanya ini, kita ada 2 pasti tangannya pun demikian. Amalkan mumpung masih diberikan umur kesehatan oleh Allah. Itu aja. Wallahumma bi'il aqmatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakainya katanya. Jadi Amin. Bapak Ustaz Somad, kami Bapak Haji Abdul Karisman, guru kita juga Pak Haji Dadang MH, dan para RW, para RT, para jamaah yang hadir di hari ini. Mungkin tidak saya sebut satu persatu dan termasuk ibu-ibu. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Pertama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat banyak umur, nikmat iman dan nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat dan tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam mengucapkan pada baginda Allah Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan ada yang senantiasa dan setia menjalankan sunnah-sunnah yang ada di dalam. Para hadirin, para jamaah sekalian, sebelum saya mengucapkan ucapan terima kasih sebesar kepada para jemaah dan para pendukung, para pelaksana yang acara dalam acara ini. Kalau bicara guru kita, yaitu Bapak Dodi Jumani, beliau adalah putra dari Bapak Hamid. Kalau tahu Bapak Abdul Hamid itu guru saya masih zaman musola at-taqwa. Beliau mendapat bimbing dengan Pak Haji Minan. Walaupun beliau satu orang, dia takut dia datang almarhum Pak Haji, almarhum pun beliau selalu hadir dengan Pak Haji Minan. Itu ya kan? Kalau Pak Haji saya lebih apa karena nanti dekat. Karena orang tuanya pas meninggal dia sempat tidur di imam musola at-taqwa. Karena dia tidak takwa, paginya meninggal. Itu kalau tahu. Jadi saya bukan tidak kenal semua, termasuk Ustaz Sanusi teman saya, apalagi Pak Sanusi.
juga teman saya di SMP. Kalau pasarnya sih teman saya masih kemarin somat ya, itu jadi bahkan kalau bicara urusan silsilah keturunan adalah semua masih satu, termasuk Pak Haji Dadan, istrinya itu masih ponakan saya ya, ya kan, karena dari bagian belah sana itu kakek Kaimuddin itu punya istri 2. Jadi grup sana itu termasuk Pak Haji Dadan banyak sekali, dan di sini Pak cuma 4 orang yang ibu masih bikin lah. Dan termasuk beliau adalah Bapak Naimin Tarmidin Olon, itu satu-satunya orang yang menggerakkan musholah di RW 1 itu. Zaman dulu tidak ada, sebelum RT RW yang dulu belum ada. Setelah dia jadi RT, jadi bilik, dibikinlah musholah. Dan termasuk alhamdulillah beliau juga menghibahkan musholah di Jalan Meran itu dari almarhum Bapak Tarmidin Olon. Alhamdulillah ini peninggalan tadi keluarga kami yang akan insya Allah dilanjutkan dengan para jemaah setelah saya mungkin dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak jangan sungkan-sungkan kepada para jemaah untuk kebersamaan, untuk membangun, membina kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Tempat ini cukup strategis, tidak terlalu luar, tidak lebih jalan, tapi di dalam masih punya halaman. Alhamdulillah. Makanya kalau sekalian, saya memang tidak ada di sini mengadakan acara pengajian ibu-ibu, karena gimana ya, kalau pendapat saya mungkin Ustaz pernah sering juga sampaikan, suara vokal seorang wanita dengan laki-laki itu akan berbeda, ada batasan. Kan kesemuanya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu pakai toa, masya Allah, harinya hari Selasa pengajian, sebentar lagi pakai orang mengkamu, padahal kan vokalnya harus di belakang. Kalau saya laki-laki, kalau saya laki-laki saya begitu, tidak boleh lebih nada vokalnya dari laki-laki. Tapi kadang-kadang ibu sampai tahlilan aja diambil alih. Sampai tahlil ibu masalah, kata saya orang laki itu berguna apa? Keduan gitu. Masih ada laki-laki nggak boleh ngelebihin. Ya ada, ya kan begitu, benar begitu kan. Selama masih ada laki-laki, perempuan itu tidak boleh. Kadang-kadang kita dari ajibahan, dari doa, semua acara Bapak Ustadz bisa diundang bengong, terbalik. Kadang-kadang itu yang sederhana kayak gitu, ya sederhana sekali. Tapi ibu itu tidak sadar, mana pasang keluarga membiji, kegiatannya hari biasa. Kita harus maklum, kita ini tidak semua muslim, ya. Jadi kita harus toleransi, ya, toleransi pada agama lain. Mungkin capek kerja kalau masuk malam perlu tidur, pasang tua sampai tebus, ya. Sampai mana itu, sampai seks, sampai itu, sampai digolong. Nah, kalau nenek saya bilang itu masih di Milan, istri dari Pak Kaimuddin, itu adalah topeng kulhu, namanya topeng kulhu. Tahu nggak topeng kulhu? Jadi tahlil itu, jatuhnya tahlil doang. Kadang-kadang ada yang apa salah diingetin, ngambek ibu-ibu sampai datang lagi gara-gara salah selawatnya. Sudah kan buahnya saya itu sangat senangnya. Nah itu saya mengharapkan yang buat kepada produsen disampaikan itu haknya laki-laki, haknya perempuan sampai di mana. Jangan sampai kita meriak tapi hukumnya salah. Ya, jadi saya mengharapkan itu. Banyak lagi hal-hal yang sifatnya ada aturannya tapi jarang disampaikan. Ya kadang-kadang kalau acara apa khutbah Jumat dan lain sebagainya bawanya ke politik. Nah ini udah salah lagi gitu. Ya kadang-kadang saya sendiri yang bodoh, adab-adab dari sholat Jumat sudah dilaksanakan. Orang udah khutbah, ayo aja masih sholat sunnah, ya kan? Itu perlu disampaikan Ustaz. Sebelum khutbah yang lainnya disampaikan. Banyak yang gitu ya. Orang udah khutbah, hukumnya itu dalam wajib khutbah itu harus didengarkan. Masih ada yang di sunnah datangnya belakangan sunnah kalau kita cerita ya sunnah. Ini saya mengharapkan para pendakwah ini sampaikan itu ya pada para jamaah. Kalau sudah
laksanakan khotib naik panggung atau naik mimbar, tidak ada lagi kegiatan. Tapi kadang-kadang masih ada yang datang dan sejadah sholat subuh. Nah ini, ya Pak, dan semoga pada waktu-waktu kita yang selama ini menuju kita kawasan-kawasan seperti ini, itu juga tahu saya, guru saya menyampaikan, saya bilang Pak Tajudin Amir itu adalah putra dari guru saya, ya Pak, namanya zaman dulu itu Pak Abdi, ya tenang. Dengan Pak Haji Minan selalu datang belajar muridnya. Jemaahnya 3 orang dia tetap datang. Ya, kalau hujan dia mau tamu, sekarang jalan enak, lalu dari sawah, ya dia hadir. Nah, kalau sekarang walau alam, ya guru-guru perjuangannya akan beda. Makanya satu kebanggaan buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya rintis ini, apa yang saya bangun ini akan menjadi bekal untuk kita semua di akhirat nanti. Merasa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak guru-guru kita, bapak jamaah, termasuk RWT, RW, bapak masyarakat yang tidak sebelum bersatu. Kalau saya mungkin sudah pasti Pak RW ngomong macam-macam nih. Kemarin dia jarang hadir. Betul nggak sih? Bukan sangat mendesak. Jadi apa yang saya sediakan ini adalah produksi bubur itu tolong dibuka Pak. Ini bukan boleh beli, ibu istri saya bikin dari sore ya. Nah cilok apa lah ya? Rasanya kadang-kadang asli, semua itu aslinya. Ya, jadi bukan promosi, silakan dinikmati itu. Karena memang bubur itu asli. Jadi saya beli santannya langsung duduk sendiri. Ya, jadi bukan beli pemanis Pak, apa segala macam. Silakan dinikmati. Insya Allah keberkahannya ada. Auto cilok apa dia? Sering puasa juga saya nyari. Ya, ini produksi keluarga dari istri saya, Bu Atikah. Untuk itu, yang lagi semua minta maaf mendengar ada kata-kata pelayanan saya, sarana saya kurang memuaskan, mohon maaf. Pada saya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Aku belum mendapat, ini adalah spontanitas dari jemaah kita, warga kita, khusus RT 4 yang telah mendukung, membantu sarana-sarana ini, baik secara materi maupun secara tenaga, ibu-ibu dari sore sampai pagi. Insya Allah nanti ada bekal, ibu-ibu bikin juga masih hidup, salam dibawa dalam lokasi kesehatan. Dan saya berlalu maaf, kalau mau terlalu jauh. Jika sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari kami majlis kita berdua sudah berakhir sambutannya Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruhnya yang masih tetap istiqomah hadir dalam kegiatan seluruh gabungan keliling. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada jamaah, terkhusus Pak RW-nya, Ustaz RW Sanam yang telah berkesempatan di majelis subuh gabungan. Ini kalau nggak salah sudah yang kedua kalinya ya, Pak RW. Ya. Dan selanjutnya pengumuman dari saya, bentar lagi kita milad. Ya, milad dan maulid. Jangan pernah kita takut untuk bahasanya masa depan. Ustaz Haji Tajudin besok tanggal 3 beliau maulid juga. Maka saya sarankan, kalau kita ada rezeki mau umpamanya kalau bilang tanggal 9 ke Ustaz Tajudin dulu lah, Tajudin umpamanya 5 juta gitu. Ntar maulid milad besok ntar tanggal 9 November sebelumnya, seminggu sebelumnya dikasih lagi 7 juta, kan enak gitu ya. Aman dah. Amin. Kenapa? Karena saya ingat kata satu hadis, kata Rasulullah, "Ma min yaumin
yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma aqdi munfikan khalafan. Ya Allah, kalau orang yang pagi-pagi tersebut memberikan sedekah, dia malam umpamanya sedekah atau dia subuh dia sedekah, maka tuh malaikat turun. Ketika malaikat turun, apa kata malaikat? Salah satu malaikat akan berdoa, ya Allah, cukupin orang yang sedekah pada waktu malam hari ataupun subuh hari. Jadi kalau besok subuh gabungan, bawa duit biar banyak. Kas kita, oh mana merada minim ini ya. Itu bawa duit biar banyak. Ya, jadi bawa duit biar banyak, jangan takut. Ya, Ustaz saya pengen sedekah buat maulid di Kiai itu enggak apa-apa. Mengapa? Orang yang sedekah buat maulid, masya Allah, kata Rasulullah tersebut dalam hadisnya, seperti orang yang bersedekah kadzabi minal jibal, seperti orang sedekah gunung yang terbuat dari emas. Itu kan luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk sedekah, baik itu sedekah buat kelahiran baginda Nabi, peringatan maulid Nabi, ataupun maulid dan milad. Insyaallah nanti saya mohon maaf, saya minta izin bagi yang mau mengambil amplop silahkan. Start kapan saya mulainya? Usahain mak sebelum milad, mau maulid 2 hari atau 3 hari sebelum maulid. Yang mau ngambil nggak apa-apa, yang ngambil nggak apa-apa. Kenapa? Nanti saya mau nanti aja saya langsung transfer ke Ustaz 3 juta 4 juta nggak apa-apa. Saya seneng banget gitu mah. Bener, seneng banget. Nah, kalau umpamanya nanti saya mengumpulin, bagaimana Ustaz? Saya ngambil tapi saya mengumpulin, silakan kumpulkan dalam satu wadah. Umpama jamaah Masjid Al-Yakin nih, kumpulin dah tuh kesiapan, nanti tinggal serahkan, bisa melalui saya, bisa melalui yang lainnya. Nah, Ustaz saya pengen sedekah buat maulid di Kiai Tajudin, kemana? Kalau umpamanya rekeningnya nyasar, ini rekening saya. Ntar saya kirim lagi ke beliau, kan begitu. Atau umpamanya Ustaz kagak punya rekening, ada rekening listrik, saya mau ngasih ke Ustaz, nggak apa-apa. Ntar tinggal saya kasih. Sekarang kan kagak punya banyak, orang-orang tua kagak punya rekening ya. Pokoknya boleh pakai rekening listrik, nggak apa-apa. Baik, umat selanjutnya untuk milad insya Allah penceramahnya yaitu Kiai Haji Syafruddin Al-Babakani ya, dari daerah Babakan, makanya panggilannya Syafruddin Al-Babakani. Gak jadi Kiai Lancip, karena Ustaz Lancip tanggal 8 beliau berangkat umroh di Majuin. Jadi penceramahnya itu Kiai Haji Syafruddin Al-Babakani. Maka kami harap kepada seluruh para kiai, para asatidz, para ustaz, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Suka untuk bisa hadir. Ini mohon maaf ya, rada lama saya ngomonginnya. Selanjutnya, Sardo minggu lalu tanggal 19 Oktober apa ini ya, makanan yang bisa dibawa nanti ya. Terima kasih dari saya. Itu bubur yang ada di depan, silahkan bawa. Produk Pak RW, Pak Ustadz RW sana, nikmat. Saya sampai habis 2 di tadi ya. Lapar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sallam ba'du. Sama-sama kita muliakan yang terhormati kita bersama Kiai Haji Tajudin Hamid, Ustaz Adam bersama Kiai Akib Ustaz Syafruddin, Ustaz Rahim, para asatidz yang lain yang mohon maaf apakah tidak sebut satu-satu namanya, namun tidak menghormati pada Bapak sekalian jemaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita, niat kita dari rumah untuk taklim keluarga mulia ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berilmu yang manfaat dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sallim ala sayyidina fil akhirin wa barik wa sallim ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana bahamdaka min baghiran ma'azimi sultanik. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa ala zalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma arzuqna bil aqi ulfah wa bil ba'i barakah wa bi ta'i tawbah wa bi sa'i sawaba wa bil jimi jamala bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bi dalila وبدل زكاة وبراء رحمة وبزاء زكاة وبسن سعادة وبسن شفاء وبصاد سلك وبضاد ضياء وبالطاء ترواه وبضاء ظفرا وبالعين حلما وبالغن غنى وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كرمة وبالميم لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا إلى ذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا جزءا عنا ما كان في ذات القرآن من خطأ أشناء أو نسيان أو تحريف كلمات عن مديها أو تقديم أو تأخير أو زيادة نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه ورد أو شك أو رصد أو صلحان وتجرين إلى تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو سكن أو وقف غير وقف إدغام غير مدغام إدار غير بيان أو مد أو تسجيل أو أمزاج أو مجمع سلم كرم مكتب أو قلة رغبة ورغبة إهداء رحمة العذاب فاغفر لنا ربنا اكتب لنا الشهيدين وغفرنا في قلوبنا في القرآن وانزلنا أخلاقنا في القرآن ونجنا من النار في القرآن وادخلنا في الجنة في القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم يقرنا في القبر وليس على صراطه نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سترا إجابة ويخرج دليلا فاكتبنا على التوبة وتركنا على أمرك والإحسان وبالخير والسعادة وبشرة من الإيمان. وصلى الله على خلقه قمة ومسر رجل ونور أسره سيدنا محمد وصحبه أجمعين. فليس من والحمد لله رب العالمين. Allah ya Allah.
ya.